Tahukah kalian apakah politik etis? Politik etis di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1980. Politik ini dicetuskan oleh Van Deventer yang melahirkan trias politika yang berisi edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Politik etis lahir sebagai pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral untuk mensejahterakan penduduk Indonesia karena telah memberi kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Lalu, bagaimana dengan fenomena politik etis di Indonesia saat ini? Politik balas budi telah menjadi hal lumrah dalam kehidupan politik, pemerintahan khususnya. Politik balas budi ibarat sistem yang menggerakkan hukum alam. Tidak ada satu dari kedua belah pihak yang rugi serta tidak ada yang rugi atas terjadinya suatu kesepakatan. Masyarakat luas, terutama mereka yang melek tentang perkembangan politik di Indonesia, tentunya sering mendengar istilah politik balas budi, terutama pada saat masa perpolitikan di Indonesia. Misalnya masa pemilu dan penyusunan kabinet. Mengambil contoh gambaran yang dekat dengan lingkungan sekitar, yakni kehidupan politik di kampus. Seorang ketua BEM terpilih yang memiliki wewenang penyusunan kabinet menggunakan cara tersebut untuk berterima kasih kepada tim suksesnya dan pihak-pihak yang telah menyukseskan pencalonannya dengan memberikan posisi di berbagai lembaga ataupun di kabinetnya secara langsung. Berkaitan dengan politik balas budi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah memperingatkan para kontestan pemilu 2019 untuk menghindari politik balas budi, sebab politik balas budi ini rentan menjadi pintu masuk untuk korupsi. Politik etis atau politik balas budi menjadi hal yang lumrah dalam dunia politik. Politik balas budi ibarat simbiosis mutualisme antara penguasa, elit parpol, dan konglomerat. Di satu sisi, seseorang berhak mengungkapkan rasa berterima kasih kepada seseorang yang telah berjasa dalam hidupnya dan merasa nyaman bekerja dengan orang tersebut. Meski di dunia politik terkadang tidak ada kata teman. Akan tetapi, politik balas budi identik dengan bagi-bagi jatah kekuasaan terhadap orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Dan karena balas budi, maka seorang pemimpin atau penguasa memberikan kebebasan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk menitipkan kepentingannya dalam program-program yang ia miliki. Publik berharap tinggi bahwa mereka yang terpilih masuk ke pemerintahan adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing, bukan karena semata-mata berjasa dan berkompetisi, bukan karena pengabdian, melainkan kekuasaan dan uang.